Bundesliga pernah mengenal seorang striker berkebangsaan Brazil yang bernama Ailton Gonçalves. Pemain ini pernah menjadi pencetak gol terbanyak Bundesliga, namun dengan berat badan yang tak ideal, yakni 80 kg dan postur 177 cm. Di sepak bola profesional, kegemukan menjadi salah satu masalah yang coba diatasi semua pelatih fisik. Mereka akan menerapkan metode latihan yang akan membuat seorang pemain dalam berat badan ideal. Namun dengan berat 80 kg, dengan tinggi badan 177 cm, ia justru melawan teori para pelatih fisik ketika itu. Kehebatan Ailton bisa dilihat pada 2003-2004. Meski sebelum dan setelah musim itu tenggelam, Ailton sempat menjadi fenomena yang dibahas di banyak media olahraga di seluruh dunia. Lupakan stereotip striker Brazil yang lincah, atletis, dan lihai menggocek bola. Ailton adalah definisi bahwa bekerja haruslah cerdas, karena berat badannya yang bisa dibilang tambun, namun cepat dan kuat berduel saat berada di kotak penalti, yang membuatnya diberi julukan oleh media Jerman, Kugelblitz, yang artinya si bola petir. Frech und selbstbewusst. Tolle Leistung. Ailton! Ailton! Klasse! Indisponiert. Bremen kam mit dem ganz starken Ailton. Ailton 3-0. 65. Minute, 2 Treffer, nachdem er zuvor... Karir sepak bola Ailton dimulai di Brasil, dan ia bermain di tanah kelahirannya bersama Mogi Mirim Esporte Clube, Santa Cruz, dan Guarani. Namun, ketika bersama Guarani inilah, permainannya bisa dibilang cukup produktif, sehingga menarik minat klub-klub Eropa menjelang akhir musim 1996-1997. Werder Bremen merupakan klub yang paling tertarik dengannya, namun harga yang diminta Guarani kala itu terlalu tinggi. Dan Ailton akhirnya bergabung dengan klub Meksiko, Tigres. Meski hanya mampu mencetak 5 gol dari 23 pertandingan dalam satu musim bersama Tigres, tidak menghalangi pelatih Bremen, Wolfgang Sidka, yang sudah mengincarnya sejak lama untuk merekrut sang penyerang. Dan akhirnya, ia berhasil mendapatkan tanda tangan Ailton pada Oktober 1998 dengan harga 2,5 juta pound. Pada awal kedatangannya ke Weserstadion, Ailton menghabiskan 3 minggu pertamanya di Jerman dengan tinggal di hotel dan hanya makan spaghetti. Tentu bukan makanan yang cukup sehat bagi seorang pesepak bola profesional. Hal itu awalnya tampak positif bagi Ailton, lalu ia juga berhasil mencetak gol pada laga debutnya melawan Freiburg, sebuah pertanda bahwa ia hanya butuh sedikit waktu untuk beradaptasi dengan sepak bola Eropa. Namun awal yang tampak positif bagi Ailton itu seketika sirna setelah Wolfgang Sidka, pelatih yang merekrutnya, dipecat 3 hari kemudian. Ketika klub sedang berjuang menghindari degradasi, dan sebagai gantinya, datanglah Felix Magath, dikenal seorang pelatih cukup disiplin. Ia bahkan langsung mempermasalahkan gaya hidup Ailton. Selain itu, sang pelatih juga memberikan peraturan kepada sang pemain agar bisa berbahasa Jerman. Kendala bahasa ini pula yang membuat Ailton jarang dimainkan di musim pertamanya itu. Ia bahkan hanya menjadi starter dalam 4 pertandingan dan hanya mencetak 2 gol. Beruntung bagi pemain asal Brasil itu, Magath dipecat oleh manajemen Bremen dengan 2 pertandingan tersisa di musim pertamanya tersebut, dan penggantinya Thomas Schaaf, pelatih yang jauh lebih akomodatif terhadap sang striker. Meski begitu, Ailton tak serta-merta langsung menjadi andalan bagi tim besutan Schaaf. Dengan kurangnya kebugaran Ailton membuatnya hanya berperan kecil bagi klub. Bahkan, di laga final DFB Pokal yang dimenangkan Bremen atas Munchen lewat adu penalti, ia tak bermain. Pada musim 1999-2000, yang merupakan musim keduanya di Bremen,
Ailton bahkan sempat menghilang dari skuad dalam 3 pertandingan pertama. Karena saat itu, ia akan dijual ke klub Brazil Botafogo. Namun dengan negosiasi yang alot membuatnya gagal pindah. Mau tak mau, Ailton pun harus kembali ke Bremen. Setiap ada kegagalan, pasti akan ada keberhasilan. Dan itulah yang terjadi dengan karir Ailton. Ketika itu, Bremen yang sedang bertandang ke Wolfsburg, sang striker Rade Bogdanovic terpaksa keluar lapangan karena cedera. Dan itulah awal dari keberuntungan Ailton. Kala itu Thomas Schaaf memilihnya untuk menggantikan Bogdanovic. Benar saja, ia berhasil membuktikan dirinya dan membantu Bremen meraih kemenangan telak dengan skor 7-2. 1 gol dan 2 assist untuk Claudio Pizarro menjadi tanda bahwa seorang pemain yang dianggap sebagai pemain gagal yang kelebihan berat badan mungkin sebenarnya cukup bagus. Musim itu, ia kemudian membangun chemistry yang baik dengan Pizarro dan legenda klub Marco Bode dan berhasil mengakhiri musim dengan mencetak 14 gol. Banyak yang takjub dengan transformasi mendadak pemain yang kurang produktif ini. Ia menjadi salah satu penyerang paling produktif di Bundesliga. Meskipun Ailton membuat klaim aneh bahwa hal itu terjadi karena ia lebih sering berhubungan seks dengan pacarnya. Namun kemungkinan besar hal itu disebabkan oleh sang pelatih Thomas Schaaf. Secara taktis, Thomas Schaaf memanfaatkan kekuatan pemain asal Brasil itu dan memberikan sedikit tanggung jawab bertahan kepadanya. Lalu memanfaatkan visi pemain seperti Andreas Herzog dan kemudian Johan Michaud untuk menemukan celah pergerakan Ailton. Pada musim 2001-2002, kepergian Claudio Pizarro ke Munchen dan Marco Bode yang sudah termakan usia menjadikan panggung bagi Ailton untuk membuktikan kualitasnya. Kehadiran Ivan Klasnik di lini depan juga menjadi salah satu alasan makin tajamnya dia. Hasilnya, Ailton berhasil mencatatkan namanya sebagai salah satu penyerang subur di Bundesliga. Ia mengakhiri musim dengan mencetak 16 gol dalam 33 pertandingan liga. Meski begitu, dia bukan tanpa masalah. Perbedaan antara gaya hidup santai Brasil dan Jerman yang tepat waktu terlihat jelas, dan Ailton tidak terkecuali. Dan hal itu pun terlihat ketika pramusim tahun 2002. Ketika itu ia terlambat kembali ke Bremen dan memutuskan untuk naik taksi ke kamp pelatihan di Pulau Norderney dengan biaya lebih dari 700 euro. Ketidakhadirannya begitu heboh sehingga setiap kali ia pulang ke Brazil, para penggemar Bremen akan mengadakan kompetisi menebak berapa hari ia akan terlambat kembali. Meski begitu, Ailton berhasil kembali mencatatkan namanya sebagai penyerang subur di Bundesliga. Setelah ia berhasil mencetak gol yang sama seperti musim sebelumnya, yakni 16 gol. Bedanya, ia melakukannya hanya dalam 31 pertandingan saja. Dengan hal ini pula, setiap kelakuan kontroversial yang dilakukan Ailton di luar lapangan, dengan cepat dimaafkan selama sang pemain tampil baik di atas lapangan. Dengan 16 gol dalam 31 penampilan di musim itu, sempat menarik minat raksasa Bundesliga, yakni Bayern Munchen. Meskipun kemudian mereka lebih memilih untuk memboyong Roy Mackay dari Deportivo. Tanpa gentar, Ailton pun mencapai puncak performanya di musim 2003-2004. Dia mengungguli pemain yang difavoritkan oleh Munchen tersebut. Mengutip This Football Times, saat itu Ailton menjadi top skor Bundesliga Jerman dengan torehan 28 gol. Ia meninggalkan Roy Mackay di posisi kedua dengan torehan 23 gol dan Martin Max dari Hansa Rostock dengan 20 gol. Bahkan, Ailton juga terpilih menjadi pemain terbaik Bundesliga pada musim tersebut. Namun yang paling mengesankan, dengan sumbangsih golnya itu, Ailton berhasil mengantarkan Werder Bremen meraih double winner, yakni juara DFB Pokal dan Bundesliga Jerman di musim tersebut. Mereka bahkan berhasil mengumpulkan 74 poin dari 34 pertandingan. Itu menjadi kejutan di Eropa pada masa tersebut. Pasalnya, klub berseragam hijau itu mengalahkan Bayern Munchen di persaingan secara konsisten sejak pekan perdana. Bewusst, tolle Leistung.
Ailton! Ailton! Klasse! Verlegenheitspass. Lissandro verlässt sich auf Kahn. Was macht er denn? Klasnic! Tor! Gewinnt das Duell gegen Schweinsteiger. Ernst! Fantastisch, Miku! Was für ein herrliches Tor! Bremen membuat Die Roten terpaksa menjadi runner-up setelah mengumpulkan 68 poin. Sementara Bayer Leverkusen ada di peringkat 3 dengan 65 angka. Bersinarnya Ailton di musim itu lantas mendapatkan pujian dari sang pelatih Thomas Schaaf. Dia penyerang yang sangat berani, dia tidak pernah takut berduel, dan dia juga punya semua kemampuan untuk menjadi striker yang hebat, katanya. Sayangnya, meski sukses di Jerman, Ailton ternyata tidak pernah menarik minat para pelatih tim nasional Brasil, termasuk Carlos Alberto Parreira. Jangankan bermain di Piala Dunia atau Copa America, harapan Ailton untuk sekedar mencicipi seragam tim Samba pun tidak pernah terwujud. Dia selalu diabaikan, lantaran tidak dianggap seorang bintang. Ailton pun sempat kecewa dengan situasi itu, khususnya saat tidak dimasukkan dalam daftar pemain yang bertarung di Copa America 2004. Ketika itu, pelatih Brasil beralasan tubuh gemuk Ailton tidak akan membantu. Selain itu, Brasil punya banyak penyerang top seperti Adriano Leite, Luis Fabiano, Julio Baptista, hingga Wagner Love. Kekecewaan dengan Brasil sempat dilontarkan Ailton dengan mengancam pindah ke warganegaraan. Awalnya, dia meminta paspor Jerman. Tapi, manajemen Der Panzer tidak mengabulkannya karena alasan yang sama dengan Brasil, yaitu berat badan. Setelah gagal pindah menjadi kewarganegaraan Jerman, Ailton menyatakan tertarik membela Qatar. Apalagi saat itu Qatar menawarkan uang sebesar 1,2 juta euro agar Ailton mau berganti kewarganegaraan. Namun langkah tersebut terbentur regulasi FIFA karena Ailton tidak memiliki hubungan apapun dengan Qatar, seperti sedang bermain di Liga Qatar atau memiliki darah keturunan nenek moyang dari Qatar. Setelah juara bersama Werder Bremen, muncul keputusan yang akan mengubah arah karir Ailton untuk selamanya. Dengan kontraknya yang habis di akhir musim 2003-2004, para petinggi Bremen tidak menyadari besarnya minat terhadap pemain bintang mereka. Ailton kemudian memutuskan untuk bergabung dengan Schalke pada bursa transfer musim panas 2004 dengan bayaran 3 kali lipat. Sayang, ia hanya bertahan 1 musim, meski performanya patut diancungi jempol setelah mengemas 14 gol dari 29 laga di Bundesliga. Meski keberadaannya di klub mampu mengangkat prestasi Schalke di Bundesliga, namun para penggemar tidak menyukainya karena dianggap seorang pemalas. Hal yang juga diperparah ketika sang pemain memberikan pernyataan yang kurang menghormati klub. Dengan menyatakan ingin pergi dari Schalke, padahal ia belum genap semusim bergabung dengan klub. Yang paling membuat kecewa fans, ia berkata begitu di tengah klub sedang mengincar kemenangan di 11 pertandingan tersisa untuk mengincar posisi puncak klasmen. Bukan hanya fans yang marah, Frank Rost selaku kapten Schalke juga ikut marah dengan pernyataan sang striker tersebut. Dan terjadilah perseteruan keduanya. Sayang, mereka pun hanya mampu finish di posisi kedua di musim 2004-2005 tersebut. Dengan kontroversi itu, membuat manajemen Schalke kecewa. Mereka bahkan dengan senang hati menerima tawaran sebesar 3,5 juta euro dari Besiktas pada Agustus 2005. di mana ia ditugaskan untuk menggantikan John Carew yang akan bergabung dengan Lyon. Setelahnya Ailton pun berpindah-pindah ke banyak klub lantaran gagal bersaing. Bukan hanya di klub besar di Liga Papan Atas, melainkan juga tim kecil di kompetisi kasta bawah. Ailton memang tak bisa lepas dari Jerman. Di akhir karirnya dia memilih klub divisi 6 BFV Hasia Bingen dan masuk di menit 68 dan membawa klub tersebut mencetak rekor penonton. Terdapat 1.300 pasang mata hadir menyaksikan Ailton di usia senjanya. Di klub ini juga, Ailton menyatakan pensiun dari dunia sepak bola, dunia yang membesarkan namanya. Menurut catatan Transfermarkt,
Ailton berhasil menorehkan 157 gol dan 55 assist dari 346 pertandingan di semua ajang saat masih aktif bermain. Ailton adalah sebuah anomali, di mana pemain hebat yang tak pernah sekalipun merasakan berseragam tim nasional.